يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Rabbmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Dua ayat yang mulia ini menjadi pembuka surat Al-Mumtahanah, surat yang turun sesudah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Surat ini turun memberitahukan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan jamaah Islam dan umat Islam, bahwa wala atau loyalitas, keberpihakan, cinta dan persaudaraan hanya ada di antara sesama orang-orang beriman dan tidak mungkin ada antara seorang muslim dengan musuh-musuh Allah. Kemudian Allah juga berfirman, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka ataupun saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Mereka yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para sahabat. Pengalaman dan peristiwa tersebut mengajarkan kepada mereka suatu kenyataan bahwa tidak mungkin kecintaan kepada orang kafir dan iman itu bertemu. Tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Tidak mungkin orang kafir mengajak berdamai dengan kaum muslimin selama-lamanya, kecuali jika memang perdamaian itu menguntungkan pihak mereka. Kaum muslimin mengerti melalui berbagai ujian yang keras dan pengalaman yang panjang
bahwa musuh-musuh Allah tidak mungkin berhenti memerangi agama ini sekejap pun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tabiat dan karakter mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka mampu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah bagaimana tabiat dan karakteristik orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Demikianlah ya ikhwan, kalam yang ditunjukkan Rabbul Izzati kepada makhluk yang paling dicintainya di seluruh permukaan bumi, kepada kekasihnya Muhammad SAW, kepada Khalil kecintaannya Abu Qasim. Allah berfirman kepadanya, jika kamu mengikuti kemauan mereka, yakni kemauan orang-orang Yahudi dan Nasrani, setelah pengetahuan itu datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allah telah memberikan peringatan kepada orang-orang beriman dengan peringatan yang membuat berdiri bulu kuduk mereka dan membuat gemetar hati mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai penolong selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang mulia yang mengawali surat Al-Mumtahanah diturunkan berkenaan dengan perbuatan seorang sahabat yang mulia yang termasuk turut serta dalam perang Badar, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mendengar Rasulullah SAW tengah mempersiapkan pasukan untuk menggempur orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Lalu dia menulis surat mengenai berita persiapan itu kepada orang-orang Quraisy dan menitipkannya kepada seorang perempuan yang hendak pergi menuju Mekah. Maka akhirnya wahyu turun memberitahukan apa yang diperbuat Hatib itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengirim dua utusan sahabat yang mulia, yaitu Zubair dan Ali radhiyallahu anhuma, untuk merampas surat yang dikirim oleh Hatib. Beliau berpesan kepada keduanya, kamu berdua akan menemukan wanita itu di Rudhah Khakh, tempat yang terletak di jalan antara Mekah dan Madinah. Surat itu ada padanya, maka kerjalah segera. Maka Ali dan Zubair berangkat menunaikan tugasnya. Dan benar ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Rasulullah SAW, mereka melihat perempuan itu ada di sana. Ali berkata, mana surat yang kau bawa? Dia menjawab, saya tidak membawa surat. Surat apa yang kau maksudkan? Surat yang dititipkan kepadamu untuk orang-orang Quraisy, kata Ali. Perempuan itu menyangkal lagi, saya tidak membawa surat. Karena tetap tidak mau mengaku, maka Ali mengancamnya, jika surat itu tidak kau berikan, maka kami akan melepaskan pakaianmu dan menggeledahnya. Mendengar ancaman Ali, perempuan itu ketakutan, maka dia melepas sanggulnya dan mengeluarkan surat yang disembunyikannya dan diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Setelah menerima surat itu, Ali dan Zubair kembali ke Madinah. Mereka berdua menyerahkan surat itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW membukanya. Dalam surat tersebut tertulis dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada Quraisy, Rasulullah hendak menyerang kalian. Maka terkejutlah para sahabat ketika mengetahui Hatib membocorkan rahasia rencana mereka kepada orang-orang kafir. Umar bin Khattab sangatlah marah sehingga badannya terguncang keras. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkanlah saya memenggal kepalanya. Sungguh dia telah menjadi orang munafik. Tetapi beliau menjawab, innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla attala ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.
Bukankah dia telah ikut serta dalam perang Badar? Boleh jadi Allah telah melihat isi hati ahli Badar, lalu dia berfirman, kerjakanlah apa yang kalian suka, sungguh wajib bagi kalian surga, atau sungguh aku telah mengampuni kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Hatib menjawab, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak berlaku nifak, yang sebenarnya adalah saya mempunyai keluarga di Mekah, tetapi saya tidak mempunyai karib kerabat yang dapat melindungi keselamatan mereka. Lalu saya menulis surat itu dengan harapan bisa menjadi penjamin keselamatan keluarga saya di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau benar wahai Hatib. Hatib bin Abi Balto'ah diampuni karena keislamannya dan kebaikannya yang besar pada masa pemulaan Islam. Keikutsertaan dia dalam perang Badar telah memberikan jaminan padanya bahwa dia telah bebas dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah, dari sini kita mengetahui dan kita paham bahwasannya mizan parameter di dalam Islam, barang siapa yang menonjol kebaikannya dan banyak mempunyai jasa dalam Islam, lalu dia melakukan kesalahan, maka kesalahannya itu akan diampuni. Karena sesungguhnya kebaikan itu seperti air laut, sedangkan keburukan itu seperti najis. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menetapkan satu kaidah, barang siapa yang banyak kebaikannya dan jelas amal Islamnya dan dia melakukan kesalahan, maka sesungguhnya kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak bagi orang lain yang melakukan kesalahan serupa, maksudnya orang lain yang tidak mempunyai banyak kebaikan dan tidak terlihat amal Islamnya, kemudian dia berhujah dengan beberapa hadis, yang mana hadis ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang sahabat Hatib bin Abi Balto'ah. Beliau mengatakan, akilu zawil hayat asratihim illal hudud. Maafkanlah orang-orang yang mempunyai jasa besar dari kesalahan mereka, kecuali dalam masalah hudud. Inilah mizan dalam bermuamalah dengan manusia di dalam masyarakat Islam. Sesungguhnya manusia disengaja atau tidak disengaja pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan pasti suatu saat mereka akan tergelincir dalam kesalahan. Apalagi mereka yang banyak aktif di masyarakat, kemungkinan besar melakukan kesalahan yang lebih besar daripada mereka yang hanya diam dan bersikap pasif. Mereka yang diam dan bersikap pasif, peluang melakukan kesalahan atau tergelincir langkahnya kecil karena memang tidak melakukan apa-apa. Seperti halnya dengan penonton sepak bola di lapangan hijau, mereka tidak melakukan kesalahan dan kaki mereka tidak tergelincir karena memang mereka tidak turut dalam permainan. Yang mereka kerjakan hanyalah melihat dan berkomentar, pemain itu bagus, pemain itu jelek, sekali mainnya si A hanya membuang peluang emas saja, si B betul-betul hebat mainnya, dan sebagainya. Mereka hanya pandai berkomentar dan mudah memvonis kesalahan pemain kesebelasan. Padahal seharusnya mereka bisa memaklumi kalau ada kesalahan dan jangan mudah memvonis sedikit kesalahan yang mereka lakukan. Toh para pemain selama hampir 2 jam telah mengerahkan daya dan kemampuan menggiring dan mengejar bola, bertahan dan berusaha mencetak gol. Memang penonton mudah saja bicara dan memaki mereka yang melakukan kesalahan, tapi harus diingat bahwa penonton sendiri tidak mampu melakukan seperti yang pemain lakukan, bahkan mungkin tidak sanggup bermain dari separuh waktu yang mereka mainkan. Maka dari itu hendaknya mereka menjaga lidah mereka dari menjelek-jelekan orang-orang besar yang berjuang di medan amal. Kaidah dan realitas ini kita akui dan kita terapkan kepada kaum di mana kita berdiri di hadapan mereka seperti penonton yang sedang melihat permainan. Bahkan seluruh manusia berdiri menonton mereka, baik yang muslim maupun yang kafir. Mereka adalah kaum yang sedang berjuang di medan peperangan, kaum yang menggenggam senjata di tangan, kaki mereka tak beralas, badan mereka telanjang, dan perut mereka kosong. Mereka berperang menghadapi kekuatan terangkuh di bumi. Hendaknya kita mengekang lidah kita untuk tidak melemparkan kritikan kepada mereka apabila kita tidak mampu mengejar apa yang telah mereka capai dalam amal perbuatan kita.